Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang sehingga kita bisa meneruskan kajian kami terkait kitab Fan Akhlak ya. Kemarin kita terakhir sudah membahas terkait bahwasanya seorang pelajar atau seorang santri ya, atau dikatakan seorang mahasiswa juga boleh, dia diharuskan untuk selalu mengambil faidah pada setiap waktunya. Artinya dia tidak boleh berhenti mengambil sebuah kebaikan selama dia masih tahap belajar tadi. Pokoknya selama hal itu baik, selama itu memberikan pelajaran, kita harus ambil terus atau mengambil istifadah dalam setiap hal ya, atau setiap waktunya. Setelah itu kita juga kemarin sudah membahas terkait bahwasanya seorang pelajar itu dia diharuskan bahwa setiap waktunya itu harus selalu bersama dengan pena atau ballpoint ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya itu menjadi ciri khas daripada pelajar itu adalah ballpoint tadi itu. Ketika dia mendengar sebuah istifadah, ketika dia mendengar sebuah kebaikan, dia harus cepat ditulis. Atau kalau tidak ditulis, dia harus menghafalnya. Kita harus selalu menghafal istifadah, kita harus selalu menulis hal kebaikan yang itu memang hal yang penting ya. Artinya itu ketika berbau sebuah pelajaran, apalagi nanti ketika sebuah ilmu agama itu, kita harus selalu biasakan mencatat. Didengar penting dicatat, kalau tidak didengar langsung dihafal. Nah itu adalah termasuk adab daripada seorang pelajar. Setelah itu kita lanjut ya, masih pembahasan terkait thalabul istifadah. Bahwa ini dikatakan wa yanbaghi ay yahtanima asy-syuyukh wa yastafidu minhum wa laysa kullu ma fata yudraku kama qala ustaduna asy-syekh Syekhul Islam fi masyikhatihi atau masyayikhatihi kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa ma istakhbartuhu wa aqulu ala hadzal fawti munsyi'an hadzal bait. Bahwasanya kita di sini sudah diberikan pepelingnya ataupun instruksi, itu daripada Syekh Al-Islam ya, pengarang kitab daripada Ta'limut Ta'alim itu sendiri ya. Di sini beliau mengatakan bahwasanya ayyahtanima asy-syuyukh wa yastafidu minhum wa laysa kullu ma fata yudraku. Seorang pelajar dia disuruh untuk selalu istiqomah mengambil pelajaran daripada sesepuh mereka. Nah, ini penting. Dan juga adalah walaysa kullu ma fata yudraku. Dan seorang pelajar itu juga harus selalu memetik ilmu daripada syuyukh mereka, para sesepuh mereka. Nah, ini sekarang adab yang artinya tanda kutip penting sekali ya. Pokoknya seorang pelajar, apalagi nanti berbicara seorang santri, dia itu harus selalu bahasanya mendahulukan mengambil ilmu itu daripada syuyukh mereka. Jadi para sesepuh, para kiai-kiai sepuh. Nah, ini penting. Makanya ketika kita apalagi latar belakang seorang santri, ini bukan hal yang sangat heran ya. Artinya mereka itu biasanya ketika sudah mengaji itu ada istilah tabarukan. Biasanya tabarukan ke kiai ini. Nah, itu memang ini dianjurkan. Bahwasanya kita sebagai seorang pelajar itu harus selalu mengambil pelajaran daripada syuyukh mereka atau para kiai-kiai sepuh atau para guru-guru sepuh. Misalnya ini sangat penting sekali. Dan juga disuruh untuk memetik
ilmu daripada beliau-beliau. Ya, ini makanya kita sebagai seorang santri itu harus mendahulukan beliau yang lebih tua, karena ini adalah manhaj kita, thariqah kita, bahwasanya kita harus berpegangan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi nanti kiai ketika nanti berbicara soal NU itu harus nanti di jajaran yang paling sepuh, paling tinggi itu kita harus mengambil ilmu dan juga memetik ilmu daripada beliau-beliau. Makanya ada sebuah akil mengatakan bahwasanya as-sakiyu man kharaja an manhaji aslafihi, bahwasanya dikatakan mereka orang yang celaka. Jadi orang yang celaka itu adalah mereka yang keluar daripada koridor-koridor para pendahulunya. Nah, ini sangat penting sekali. Makanya kita tidak boleh keluar daripada thariqah atau manhaj yang sudah diajarkan para sepuh-sepuh kita, para kiai-kiai sepuh kita. Nah, ini di sini tertera bahwasanya wa yanbaghi ay yahtanima asy-syuyukh yastafidu minhum wa laysa kullu ma fata yadruk. Karena apa? Karena walaysa kullu ma fata yadruk, karena tidak setiap yang telah berlalu itu bisa kembali. Makanya dikhawatirkan nanti para sesepuh itu beliau meninggal, nah itu malah kita belum mengambilnya. Makanya kita harus bertabarukan kepada para sesepuh kita. Jadi dikatakan bahwasanya kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa ma istakhbartuhu, bahwasanya banyak para sesepuh, artinya kiai-kiai sepuh ya, para ulama-ulama sepuh, itu adalah mereka memiliki ilmu yang tinggi dan keutamanya juga sangat tinggi. Lah bahwasanya saya itu menemui mereka, tapi saya tidak mengambil sesuatu daripada ilmu mereka. Maka disini dikatakan wama istakhbartu, maka itu hal yang sangat penyesalan, artinya karena kita tidak mengambil kesempatan itu. Makanya di sini dikatakan bahwasanya kita harus selalu bertabarukan kepada para masyayikh kita, karena ini sudah dianjurkan bahwasanya agar kita tidak dikatakan sebagai orang yang celaka, karena kita harus selalu mengikuti koridor, mengikuti manhaj, mengikuti thariqah para sesepuh-sesepuh kita. Kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa ma istakhbartu, bahwasanya banyak para sesepuh yang kita temui tapi kita tidak mengambil ilmu daripada mereka, maka itu adalah sangat dikatakan menyesal sekali orang yang menemui para sepuh tapi kita tidak mengambil ilmu mereka. Kita tahu sekarang para masyayikh kita ketika seumuran kita sendiri itu mereka masyayikh atau beliau-beliau itu sudah sepuh. Makanya kita itu jangan sampai dikatakan orang yang celaka atau dikatakan orang yang sangat menyesal. Kita menemui zaman beliau tapi kita tidak mengambil faedah, kita tidak mengambil ilmu daripada beliau. Itu sangat dikatakan orang yang sangat menyesal sekali. Makanya kita mumpung masih diberikan kesehatan harus selalu mengambil istifadah, harus mengambil keberkahan kepada para masyayikh atau para guru-guru sepuh kita. Di sini dikatakan bahwasanya ada sebuah bait atau syair mengatakan lahfan ala fautit talaki lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa, bahwasanya sayang seribu sayang atau sangat menyesal bahwasanya ketika saya terlambat dan juga telah sirna semua yang terlewat dan saya tidak mengambil kembali apa yang beliau miliki. Makanya kita mumpung masih bahasanya sezaman dengan beliau, kita masih bisa merasakan, kita masih bisa melihat karomah beliau, para sepuh-sepuh kita. Kita disuruh untuk mengambil istifadah, kita mengambil ilmu daripada beliau. Karena jangan sampai kita menyesal ketika beliau tidak telah tiada, malah kita baru menyesal. Itu jangan sampai.
mumpung kita masih menemui, kita harus mengambil istifadah, mengambil ilmu daripada beliau. Selanjutnya di sini dikatakan wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah wal madallah fi talabil ilmi wat tamalluk madmum illa fi talabil ilm fa innahu la budda lahu min at-tamalluk lil ustad wasyarik wa ghairi min istifadah minhu. Yang terakhir, bahwasanya seorang pelajar atau seorang santri dia juga harus sanggup menanggung tahammul wal masyaqqah, bahwasanya hidup yang menderita dan juga hina selama menuntut ilmu. Makanya orang yang menuntut ilmu itu harus selalu bahasanya prihatin atau tirakat. Ini karena memang ini adabnya, artinya kita itu harus ketika sedang mengalami proses belajar itu harus harus bahwasanya sanggup menderita dengan uang yang pas-pasan, dengan makan yang seadanya, dengan tidur yang tidak memakai kasur, itu harus siap tirakat. Di sini dikatakan bahwasanya fa innahu la budda lahu min at-tamalluk lil ustad wasyarik wa ghairi min istifadah minhu. Dan juga di sini dikatakan wajib baginya bahwasanya untuk mencari perhatian daripada seorang guru, teman, agar lil istifadah minhum, agar kita dapat mengambil pelajaran atau istifadah daripada beliau. Makanya dia juga penting bahwasanya la budda bihi minat tamalluk lil ustad. Kita juga harus selalu mencuri perhatian seorang guru. Ini bukan kok artinya nanti ria atau karena pada masa orang yang sedang belajar atau proses belajar itu nantinya hubungannya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita diberikan sebuah kesempatan, kita harus khidmah, kita harus bisa membuat bangga kepada seorang guru, itu penting. Makanya kalau guru saya pernah menyampaikan, ketika dalam proses belajar itu tidak ada bahasanya riak-riaan, tidak ada tawadu-tawaduan, karena itu fase untuk fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus memberikan yang terbaik kepada seorang guru. Kita harus memberikan terbaik kepada orang tua kita. Kita harus niat bisa membanggakan. Kita harus niat bisa memberikan bangga kepada seorang guru dan kepada orang tua. Ini juga penting. Selanjutnya sini katakan qila al ilmu izzun la dilla fihi la yudruku illa bidillin la izza fihi. Bahwasanya ilmu itu sangat mulia, maka ilmu itu tiada hina di dalamnya. Maka la yudruku illa bidillin la izza fihi, maka ilmu itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan rasa hina dan juga tanpa ada kemuliaan di dalamnya. Nah, ini penting. Bahwasanya ketika orang masih memiliki proses belajar itu harus siap menanggung derita, hina dan lain sebagainya, karena ilmu itu sendiri adalah tinggi atau mulia. Maka ilmu itu la yudroku illa bidillin, ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan kehinaan. Artinya dia harus siap berproses dari awal, dari ngaji, bagaimana dia merangkak, dia harus hafalan dan sebagainya, dia harus terima melalui proses itu. Kenapa? Untuk menuju kemuliaan mendapatkan ilmu itu sendiri. Sini dikatakan bahwasanya pentingnya sini pokoknya al ilmu izzun la dhilla fihi la yudruku illa bidhillin la izza fihi. Pokoknya ketika orang ini mendapatkan sebuah ilmu, dia harus menderita, dia harus bisa menanggung derita apapun, dia harus tirakat, dia harus siap tidur tidak enak, dia harus siap tidak makan, dia harus siap makan tapi tidak enak, itu harus menerima risikonya. Artinya itu bentuk bahwasanya agar kita itu bahwasanya melalui proses untuk mendapatkan sebuah kemuliaan itu harus dengan hina terlebih dahulu.